Selamat datang di channel Alfonso Saning. Sebelum Anda nonton, pastikan tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa bro. Halo sahabat Alfonso, ketemu lagi di channel YouTube saya Alfonso Saning. Di video kali ini saya akan membahas tentang kawasan kumuh yang ada di wilayah perkotaan dan juga dampak-dampak yang terjadi di dalam kawasan kumuh tersebut yang dihadapi atau dirasakan oleh masyarakat, baik itu masalah fisik, masalah sosial. Halo Mas Alfonso, maaf aku gangguin kamu. Iya, halo. Aku hanya mau tanya kapan kamu menikah. Emang kenapa? Kamu kok nanya gitu sih? Iya, karena aku udah nunggu kamu di pelaminan. Kalau aku bilang sekarang, bagaimana? Wow. Halo? Halo Mbak? Halo? Ya, tadi kebelet mau kawin. Diajak serius, malah kabur. Ya, gimana sih? Udah, kita lanjut aja. Nanti aja, jangan diganggu. Kacau. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan sehat yang baik dan layak, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, seperti yang kita lihat di kawasan kumuh yang ada di perkotaan, banyak sekali kehidupan masyarakat yang mungkin kurang sehat, kemudian pelayanan infrastruktur, tempat tinggal yang kurang layak, kemudian kehidupan lahir dan batin atau kesejahteraan mungkin yang tidak berpihak kepada masyarakat tersebut. Nah, pada kali ini saya mencoba untuk membahas apa sih sebenarnya permasalahan kumuh yang ada di wilayah perkotaan itu. Halo Mas Alfonso, aku ganggu lagi nih. Iya, kamu kemana aja sih? Tadi ngajak kawin. Maaf, tadi aku lagi mikir. Kamu mikirin apa sih? Mikir kita mau liburan kemana? Belum juga kawin, udah mau ajak liburan. Gak usah khawatir, nanti aku ngajak kamu ke Pulau Komodo saja, ke daerah saya di Flores. Jangan ke sana dong, ke tempat lain aja. Loh, emang kenapa ke Pulau Komodo? Kamu takut digigit sama komodo? Enggak mas, aku lebih takut digigit kamu. Kenapa kamu takut digigit aku? Emang aku komodo? Ya elah, aku bukan komodo, tapi buaya. Tapi bukan buaya darat ya. Yaudah, jangan diganggu lagi ya, nanti baru kita ngobrol lagi. Pembangunan dan pengembangan kawasan kumuh di wilayah perkotaan itu harus ditingkatkan, masalah infrastrukturnya, masalah ekonominya, dan masalah sosialnya. Sehingga kawasan yang tadinya kumuh bisa menjadi kawasan yang layak huni dan masyarakatnya pun bisa sejahtera hidupnya. Pada tahun 2020 ini kawasan kumuh yang ada di Indonesia cukup banyak, cukup luas, sehingga kita semua bersama-sama secara gotong royong untuk menangani kawasan kumuh tersebut supaya kawasan itu bisa menjadi layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Halo Mas Alfonso. Maaf ya, ada yang memanggil. Ya, halo juga, Ibu Asisten, gimana? Lagi ngomongin masalah kumuh ya? Iya, ini bukan hanya kumuh secara fisik, tetapi masalah sosial juga sih. Kamu peduli banget dengan masalah kumuh. Ya, iya dong, ini kan sudah menjadi tugas dan pekerjaan saya. Emang kenapa, Ibu Asisten yang cantik? Kamu tidak pernah peduli sama aku. Aku tuh peduli sama kamu, cuman sekarang lagi banyak kerjaan, aku lagi sibuk,
Nanti kalau aku udah punya waktu, aku pasti nemanin kamu. Udah dulu ya, aku kerja dulu. A few moments later. Apa saja indikator dari permasalahan kumuh? Yang pertama, di dalam kawasan kumuh, apabila bangunannya tidak teratur, tidak layak fungsi, berarti permukiman tersebut kumuh. Yang kedua, jalan lingkungan. Jalan lingkungan apabila sempit, tidak layak, berarti kawasan tersebut kumuh. Yang ketiga adalah drainase lingkungan. Apabila sering terjadi banjir, lingkungan tersebut menjadi kumuh. Kemudian pelayanan air bersih. Apabila masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan air bersihnya, berarti kawasan itu menjadi kawasan kumuh. Terus pengelolaan persampahan. Apabila di lingkungan tersebut banyak sampah tidak dikelola dengan baik, maka lingkungan tersebut menjadi kumuh. Dan air limbah. Apabila masyarakat tidak mengelola limbahnya dengan baik, berarti kawasan tersebut kumuh. Apabila lingkungan tersebut sering terjadi kebakaran, maka lingkungan tersebut juga adalah kumuh. Yang terakhir adalah apabila lingkungan permukiman tidak memiliki ruang publik atau ruang terbuka hijau di dalam lingkungan permukiman tersebut, maka kawasan tersebut juga termasuk dalam kategori kawasan kumuh. Nah, bagaimana bila suatu kawasan sudah dikatakan kumuh dan bagaimana langkah penyelesaiannya supaya dia menjadi layak dan sehat? Yang pertama adalah tentunya kita harus menanganinya, kita harus meningkatkan kualitas kawasan tersebut. Terus siapa yang menangani? Tentunya tidak bisa dilakukan oleh hanya satu orang atau satu lembaga, satu pihak. Kita harus melakukan secara kolaborasi. Kira-kira dari mana saja pembiayaan untuk penanganan kawasan kumuh? Bisa dari swadaya masyarakat. Masyarakat secara gotong royong dengan swadaya untuk membersihkan, menangani lingkungannya yang sudah kumuh. Kemudian bisa bantuan dari pemerintah daerah, bisa bantuan dari pemerintah pusat, kemudian dari pihak perbankan, BUMN, BUMD, sehingga semua pihak bergotong royong berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan kumuh. Karena permasalahan kumuh sangat kompleks, jadi semua pihak harus terlibat di dalamnya. Selain permasalahan fisik yang harus kita tangani, untuk mengatasi kawasan kumuh perlu juga pencegahan. Pencegahan yang perlu dilakukan adalah melalui pengawasan, pengendalian. Bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan adalah mungkin bangunan itu harus teratur, ya. Kemudian saluran drainasenya tidak boleh ada bangunan di atasnya misalnya. Kemudian jalannya diperlebar. Kemudian tidak boleh ada bangunan di atas jalan atau mempersempit jalan. Dan juga pengawasan, mungkin izin mendirikan bangunan. Kalau tidak punya izin mendirikan bangunan, tidak boleh ada pembangunan di situ. Sehingga kalau dari awal sudah dicegah seperti itu, saya yakin permukiman itu tidak akan kumuh, ya, karena dari awal sudah ditata dengan baik. Kemudian selain pengawasan dan pengendalian fisik, ada juga yang namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu terutama untuk permasalahan sosial. Nah, masyarakat itu kadang tidak peduli dengan lingkungannya. Kadang karena perilaku masyarakat membuat lingkungan itu menjadi kumuh. Nah, apabila perilaku masyarakat yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kumuh, maka banyak permasalahan sosial yang terjadi di dalamnya. Kira-kira apa saja permasalahan sosial tersebut? Nah, masalah sosial di kawasan kumuh yang terjadi apabila lingkungan itu padat permukimannya, padat penduduknya. Yang pertama, pasti terjadi kenakalan remaja. Yang kedua, pasti banyak kasus narkoba. Yang ketiga, pasti banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak penyakit yang akan muncul di sana, mungkin diare, disentri, malaria, termasuk virus-virus yang membahayakan bisa saja muncul di kawasan tersebut. Kemudian pasti banyak anak putus sekolah, tindakan-tindakan kriminal, maupun penyakit-penyakit sosial lainnya, itu pasti terjadi di sana apabila kawasan itu sudah benar-benar kumuh, dan itu sudah terjadi dan nyata ada di perkotaan. Oke, bagi Anda yang memang peduli dengan kawasan kumuh dan hidup di perkotaan, coba sekali-sekali tengok di kawasan kumuh. Apa yang saya bahas ini benar nggak terjadi di kawasan kumuh yang ada di lingkungan Anda atau di kota Anda? Kalau benar terjadi, silakan komen di bawah dan beri solusi apa yang harus kita lakukan supaya kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni dan masyarakatnya bisa hidup dengan tentram di dalamnya. Oke, kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.
Akan dukung channel saya, dan saya juga doakan supaya Anda juga bisa sukses. Mari kita sukses bersama-sama. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Timur Indonesia.